Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didal Hasim dengan NIM 196510666 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penjelasan tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, yang pertama ada biaya per unit, adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur. Biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting, seperti pengajuan penawaran, keputusan mengenai perancangan dan pengenalan produk baru, keputusan menerima pesanan khusus, dan keputusan investasi. Yang ketiga, pentingnya biaya per unit bagi perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit untuk mengidentifikasi nilai dari unit jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Yang keempat ada informasi biaya per unit. Digunakan untuk menghasilkan informasi biaya per unit, dibutuhkan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Yang kelima ada kalkulasi biaya aktual dan normal. Kalkulasi biaya aktual mengharuskan perusahaan untuk menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam produksi untuk menentukan biaya per unit. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Yang keenam, ada kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Sedangkan pembebanan biaya overhead harus tergantung pada penelusuran penggerak dan alokasi. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit digunakan untuk membebankan biaya kepada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat dari perubahan unit yang diproduksi. Tingkat aktivitas diharapkan atau expect active level adalah keluaran atau output aktivitas yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Tingkat aktivitas normal atau normal activity level adalah keluaran aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang atau volume normal dihitung selama lebih dari 1 tahun. Tingkat aktivitas yang lain untuk menghitung tarif overhead adalah tingkat aktivitas teoritis, theoretical activity level, yaitu keluaran maksimum yang absolut, dan tingkat aktivitas praktis, practical activity level, yaitu keluaran maksimum yang dapat direalisasikan jika segala sesuatu beroperasi dengan efisien. Untuk tarif pabrik menyeluruh, biaya overhead pertama-tama diakumulasikan dalam satu kelompok besar secara menyeluruh atau pembebanan biaya tahap pertama. Biaya overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama 1 tahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, pembebanan kepada kelompok dilakukan dengan sangat akurat. Pada tahap ini, objek biaya adalah pabrik dan penelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya pada kelompok pabrik secara menyeluruh. Biaya diakumulasikan pada kelompok ini, kita lalu menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak drivers tingkat unit, yang biasanya adalah jam tenaga kerja langsung. Maka pada tahap kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan setiap produk. Ini dia ada tabel dan bagan dari tarif pabrik menyeluruh, dan juga ada biaya produksi per unit, merupakan penjumlahan dari biaya utama atau primer cost, terdiri dari biaya bahan dan tenaga kerja langsung dan overhead. Biaya per unit dapat dihitung dengan menambahkan biaya utama atas produk ke biaya overhead yang dibebankan, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi. Dasar pemikiran untuk tarif departemental adalah sederhana. Beberapa departemen produksi mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan departemen produksi lainnya. Oleh sebab itu, produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen dengan intensif overhead akan dibebankan biaya overhead yang lebih besar daripada departemen yang menghabiskan waktu lebih sedikit. Ini dia adalah bagian dari tarif departemental itu sendiri.
Kalkulasi biaya pesanan. 1. Konsep metode harga pokok pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak atau tumpukan produk yang spesifik. 2. Karakteristik biaya pesanan. Terdiri dari pertama, sifat produksi terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, ada total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Yang ketiga ada kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasikan, setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku. Dalam pencatatan biaya bahan baku dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode prosedur pencatatan pembelian bahan baku, dan yang kedua ada prosedur pencatatan pemakaian bahan baku. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Dalam pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL diperlukan dua macam pengumpulan, yaitu yang pertama, jam kerja total selama periode kerja tertentu, dan yang kedua ada jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan untuk mengerjakan pesanan. Masing-masing karyawan dibuatkan kartu jam kerja atau job time ticket, jurnal untuk penerimaan upah. Pencatatan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap tarif yang ditentukan di muka. Adapun dasar pembuatan BOP antara lain satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan selama 1 tahun yang sama. Kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif. Kemudian ada pencatatan BOP yang dibebankan ke produk. Selanjutnya ada jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mempertemukan BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Selanjutnya ada pencatatan BOP yang sesungguhnya. Pencatatan BOP sesungguhnya menggunakan dua metode. Yang pertama pemakaian bahan penolong, dan yang kedua pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung. Yang keempat, pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok dijumlah dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses. Yang kedua ada harga pokok produk jadi dicatat dalam kartu persediaan atau finished goods ledger card, dan kartu harga pokok pesanan tersebut dipindahkan ke dalam arsip kartu harga pokok pesanan yang telah selesai. Menguraikan karakteristik dasar dan arus biaya yang berkaitan dengan proses manufaktur. Arus biaya menurut kalkulasi biaya proses adalah serupa dengan arus biaya menurut kalkulasi biaya pesanan. Bahan langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan ke akun barang dalam proses. Barang jadi atau yang diselesaikan dari suatu departemen ditransfer keluar ke departemen berikutnya. Apabila unit telah diselesaikan pada departemen atau proses terakhir, biaya dikreditkan ke barang dalam proses dan didebet ke barang jadi.
Biaya hubungannya dengan pengawasan manajemen. Yang pertama, ada biaya rekayasa taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya yang paling tepat dan wajar. Yang kedua, ada biaya kebijakan atau discretionary cost. Dan yang ketiga ada biaya komite atau sunk cost. Mungkin itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh.